Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, juga semanusia. Pada kali ini kita akan meliput, ini anak saya sendiri, anak menantu, tapi nanti juga liputan kepada istrinya ini, anak saya sendiri, Ifah. Ya. Dua orang ini sejoli, tetapi memiliki satu kegiatan masing-masing, dan tentu perlu kita lacak secara historis sehubungan dengan karya-karya dari sejoli ini. Tentu ini berkaitan juga dengan harapan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia untuk berkarya di bidang masing-masing dengan indah, dalam arti dengan seni. Pada satu sisi seni itu indah, tapi di sisi lain dia punya fungsi yang multidimensi. Begini, Fatah, tolong ceritakan ini. Saya sendiri juga tidak menduga kalau kamu di pesantren ini berapa tahun? Dari 2011. 2011. Jadi sampai sekarang malah enggak pulang, tapi jadi menantu saya. Dan ini jurusannya arsitek ya, di Undip. Tapi sisi lain dia punya pendekatan estetis. Memang arsitek itu tidak sekedar membangun rumah secara materi, tetapi dia memiliki unsur kajian ekologis, seni, dan nampaknya yang saya ingin liput ini bersentuhan dengan hal tersebut. Satu misal begini teman-teman, coba saya tunjukkan sekilas dari mula buka ya, asal mula. Ini coret-coret biasa ini di kertas biasa, iseng-iseng coret-coret ini, bisa dilihat ya. Tapi kemudian iseng-iseng ini menjadi usung-usung. Sering. Kemudian dari situ lahirlah ini karya-karya yang permanen ya. Jadi kertasnya masih kecil, tapi nanti bisa diperbesar gitu. Bisa ini. Ini nanti bisa dilihat. Ini apa ini? Itu gedung warga daerah Kota Lama. Daerah Kota Lama Semarang. Kemudian yang kedua ini Juar, ini namanya Pasar Gang Baru. Pasar Gang Baru, Pecinan. Kalau ini Itu juga sama ya. Kemudian ini di bawah ini Cakro di pesantren. Kemudian ini Kudus ya, Masjid Kudus, teman-teman, menara ya. Terus ini juga masih menara, bagus. Kemudian lagi ini mana ini? Itu rumahnya Pak C. Pojok rumahnya Kiai Jailani Fadlan. Kalau ini rumahnya Gus Said. Ya, terus baru sudah. Fatah, tolong diceritakan ya asal mula di balik kamu sebagai seorang arsitektur, tapi kemudian memiliki skill ini, melukis ini. Dari sekolah atau? Ya dari sejak kecil kamu itu ya gitu boleh. Awal mula dulu saya kecil memang suka menggambar. Coba diselingi alamatmu di desa sana ini. Saya Muhammad Amir Fatah, beralamatkan di Desa Tuel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Iya. Memang dari sejak kecil itu saya sudah suka dengan yang namanya menggambar. Iya. Kalau pas zaman kecil kan memang menggambar itu gambar ya semacam kartun gitu, maksudnya kartun-kartun idola kayak Dragon Ball dan lain-lain, terus kayak kemudian bendera-bendera luar negeri gitu, saya juga sering gambar gitu. Dan masih itu dokumen? Saya nggak ada.
dulu kan belum begitu booming yang HP Ya. semacam ini. Gitu. Nah, terus dari situ kemudian saya masuk ke SMP itu pas itu masih MI dulu itu saya gambar. Setelah itu kata teman saya, kok bakat gambar nah gitu. Kayak cita-citaku arsitek kok. Memang dulu dari kecil itu kan saya nggak mudeng istilah cita-cita. Wah, mau jadi arsitek itu apa? Arsitek itu apa, malah nggak tahu itu. Yeah. Malah nggak tahu. Nah, setelah itu kan saya SMP masih sekolah umum biasa, kemudian SMK. Nah, dari SMK itu saya sudah masuk jurusan arsitektur. Tentu ya. STM ya. Iya. Nah, di STM dulu saya daftarnya itu ada 2 jurusan. Awal saya mengambil jurusan mesin, memang saya dulu suka mesin. Terus kemudian yang satunya bangunan. Delalah yang lolos bangunan. Oh, gitu. Yeah. Nah, di situ saya mulai dikenalkan dengan yang namanya ilmu bangunan, mulai dari menggambar pondasi itu semua freehand, Yeah. menggunakan tangan itu. Terus kemudian dari situ kelas 2 saya beralih ke komputer. Kemudian saya menggambar bangunan-bangunan Lewat komputer. Lewat komputer sampai dengan selesai STM. Nah, setelah STM saya lanjut kuliah di Undip Semarang. Saya juga mengambil jurusan arsitektur, desain arsitektur. Nah, di situ saya mengambil D3 arsitektur, desain arsitektur. Nah, di situ mulai dikenalkan dengan beberapa karya-karya yang menarik mengenai arsitek, dari mulai bangunan-bangunan minimalis, bangunan tradisional, sampai dengan bangunan-bangunan gedung seperti halnya arsitek-arsitek terkenal dunia, ya semisal Zaha Hadid. Terus yang karyanya itu yang dikenal dengan Ratu Kurva kan. Nah, di situ karyanya kurva-kurva gitu, bangunan-bangunan gedung. Nah, di sisi lain dari kuliah di Undip itu saya juga dikenalkan dengan yang namanya menggambar freehand, jadi sketsa. Awalnya untuk menggambar sketsa ini saya tidak coba ditunjukkan sambil ini masuk kertas coret-coret. Nah, dulu pas zaman kuliah itu kan saya sketsanya itu langsung di lapangan gitu. Ya. Kita melihat objek, kemudian langsung lukis. Ya, itu masih pakai pensil. Iya. Iya, masih pakai pensil, dan hasilnya juga ya belum begitu memuaskan lah. Tapi sudah bagus itu kalau saya lihat itu. Ya. Nah, terus berlanjut sampai ke karya ini. Berlanjut untuk karya ini, setelah itu kan bermula dari setelah lulus dari Undip itu malah kan. Setelah lulus dari Undip, kemudian saya mengenal dengan dunia yang namanya teknologi. Di situ saya browsing kok kayaknya banyak sketch yang bagus, termasuk dosen saya yang tempat saya bekerja dulu itu menjadi salah satu inspirasi saya. Wah, cuman sketch kok bagus gitu kan. Terus kemudian saya coba menggambar sendiri seperti ini, dan ini karya pertama saya. Wah, itu nanti dibikin tetap itu sebagai historis. Ini masih pakai kertas biasa ini karena cuma iseng-iseng juga di waktu luang, karena ya berhubung corona. Pekerjaannya off. Iya, pekerjaannya juga off. Terus dialihkan. Kemudian nggak ada kegiatan. Saya alihkan, wah daripada nganggur. Jadilah ini. Coba iseng-iseng menggambar, jadi ini karya pertama. Ini gedung
gereja Glenduk di Kota Lama Iya, Semarang. Kota Lama itu ya jelas. Ya, Kota Lama Semarang. Kenapa saya mengambil objek bangunan-bangunan tua? Karena menurut saya objek-objek bangunan yang tua ini unik gitu kan. Jadi kayaknya lebih enak gitu kan. Satu sisi perlu dilestarikan, Iya. baik secara gambar atau memang secara nyata ya di Semarang itu Iya, dihargai. iya. Dan bahkan banyak yang protes kalau bangunan lama itu begitu digusur. Ya, Ini kan bangunan lama kemudian yang direvitalisasi, fungsinya masih bangunannya masih bangunan lama, cuman fungsinya kan beralih fungsi gitu. Ya, kayak di Kota Lama kan banyak yang bangunan-bangunan lama kemudian direnovasi dan difungsikan seperti halnya dengan dijadikan kafe, terus kemudian museum-museum. Iya. gitu, Pak. juga galeri seni. Iya. Tentu gini, Mata, ada hal yang harus diterima oleh para pemirsa ini dari gambar sketsa langsung gitu, yang dibutuhkan apa penegasan garis atau mood atau gimana sekilas untuk bisa menjadi karya seperti ini. Ini kebetulan saya mengambil objek ini kan dari internet, kemudian saya kan pakai HP, Iya. kemudian saya gambar langsung pakai HP gitu, sambil melihat HP maksudnya, Iya. kemudian pakai pensil gitu Pak. Iya. Pakai pensil awalnya cuman garis-garis tipis sambil mengamati ponsel gitu, antara biar simetris gitu kan antara gedung yang satu Iya, gedung tentu yang lain. sesuai dengan kaidah Iya. arsitektur. Tentu jenis pensilnya ini ada ini. Ini saya pakai pensil sembarang. Oh, sembarang. Seadanya pensil. Belum ada ya kategori Iya, khusus. belum khusus. Ini pakai pensil biasa, 2B biasa, cuman kan yang tipis awal-awal itu buat sketsa saja. Kemudian kalau sudah mempunyai bentuk yang sesuai yang diharapkan, ini memang butuh ketelitian dan kesabaran yang lumayan Pak, karena menurut saya detail itu salah satu bagian yang bisa dinikmati. Iya. Itu menurut saya. Kemudian setelah dari pensil, saya pertegas menggunakan pena. Ya. Pena sendiri ada yang ukuran 0,5 mili ya, 0,5 mili, dan ada yang besar 0,8. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah ke berapa kalau dengan itu ya tadi? Maksudnya? Sudah berapa lukisan? Oh, ini berarti 9 sama ini. Oh, 9. 9 sama ini. Dan teman-teman, saya sendiri berharap kepada Fatah ini nanti kalau sudah bisa 100 gitu, saya akan gelar pameran dihubungkan dengan hari apa gitulah, pokoknya perayaan apa nanti diselingi dengan pameran gambar-gambar. Dan semoga di balik corona ini membuah karya yang banyak dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan tentu Fatah ini di balik Nganteng Baru tentu semangat. Tambah semangat. Nah, tadi saya sebut sejoli cinta ini antara Fatah dan Ifah, ini anak saya ini. Dua-duanya namanya punya potensi seni ya. Kalau Ifah itu dari sisi karya-karya bunga, terus apa nih? Desain itu, Gambar juga. gambar juga ya. Cuman lebih ke tulisan tangan. Tulisan. Membuat desain orang nganten. Dekorasi. Ya, dan ini merembet juga ke kakaknya. merembet dengan sudut yang berbeda. Teman-teman, kami kira sekilas info ini satu sisi menjadi inspirasi, sisi lain menjadi daya lihat mozaik peradaban di Indonesia, dan kita yang anak-anak muda ini sesuai dengan dunia yang canggih seperti ini, seperti Fatah ini membuat karya-karya
Semoga nanti kertasnya tidak kecil, agak gede sedikit gitu. Tapi kecil ya tidak apa-apa, yang penting bingkainya besar. Dan bagi yang berminat ini, karena banyak order juga saya lihat pelukis-pelukis itu. Artinya begini, kamu bisa diminta untuk orang tertentu menggambar tertentu, gitu. Nah, karena itulah Fatah, kamu harus relakan sebut nomor HP-mu untuk teman-teman yang berminat untuk menggambar sesuatu di mana. Bisa? Ya, rodok keras Fatah. Apa enggak nomor HP? Apa? Langsung disebut. Iya, sebut di nomor WA saya 0838 2325 6097. Iya. Nomornya. Diulang Fatah. 0838 2325 6097. Ya, ini ojo hilang. Soalnya nanti kalau berganti nanti para pemirsa akan bingung untuk mencari. Tapi bisa dicari langsung di Rumah Cinta ini, di Jalan Ngumpul Sari 1 nomor 11, kemudian RT 2 RW 4. Berubah enggak RT ini ini? Insya Allah enggak. Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ya. Dan ini sekilas lagi saya tunjukkan ini karya-karya yang sudah jadi. Ini bagus sekali ini. Saya sendiri sering melihat karya-karya seperti ini, dan ini layak untuk publikasikan. Dan terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya berharap kepada anak-anak muda untuk berkarya seperti Fatah ini. Tidak lama itu bikin seperti Oh iya, berapa hari? itu nggak sampai 1 hari Pak. Paling cuma 3-4 jam selesai. Nanti lama-lama kamu bisa sketsa yang cepat ya. Ya, nanti saya tunjukkan karya-karya siapa nih seperti ini. Jadi cepat. Tergantung tingkat namanya kerumitan dari objek tersebut. Harus detail. Kalau saya lebih memilih ke detail, soalnya Iya. memang ya suka. Terus juga nama apa? Semacam perusahaanmu yang arsitek itu apa? Yang pernah saya kerja itu. Iya, kamu kan biasa mengerjakan rumah, mengerjakan apa semacam apa? CV apa PT apa? CV Pak. CV-mu apa wi? Kalau saya sih ini masih berdikari sendiri Pak, jadi freelance. Lebih ke freelancer. Jadi kalau ada orang mau minta desain rumah ya nanti tinggal kontak saya. Gitu. Termasuk garape juga bisa ya? Iya, mengerjakan juga bisa. Ya, terima kasih teman-teman, dan saya cukupkan sekian ini siaran singkat untuk informasi bagi teman-teman. Dan silahkan sebelum saya tutup, like, comment, share, and subscribe ke Kiai Budi Channel untuk mengetahui informasi peradaban, mozaik peradaban di Indonesia. Terima kasih dan selamat berkarya terus ini Fatah. Saya tunggu sampai 100 baru saya akan gelar pameran untuk karya Fatah ini. Semangat ya. Ini hari merdeka ini, merdeka. Ya, jempol, Allah masuke, I love you. Ya, belum oke. Tanganmu trijimu semua. Tekuk semua. Nah, itu. Kok raiso ki beda, Pak? Ya, terima kasih. Dan Fatah ini sebenarnya juga sudah latihan tari supi tapi muta-muta. Ya, nak saiki sing muta-muta bojone peteng. Terima kasih Fatah dan I love you. Ini teman-teman bisa share langsung ke Fatah bila ada hal yang menyangkut lukisan atau desain rumah. Sekian dan terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.